yang berbahagia untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti Hikmah Halal Bihalal oleh Ustadz Haji Ahmad Yani SAG MPDI. Kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Rektor ISI Surakarta beserta suami, para guru besar, para dosen dan seluruh keluarga besar ISI Surakarta yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita masih diberikan berjuta-juta nikmat oleh Allah. Kesehatan dan kesempatan yang apabila kita kaji ternyata sehat itu memang benar mahal harganya. Orang baru sadar itu harganya mahal ketika orang itu sudah terkena penyakit. Sempat itu akan berharga sekali ketika kita sudah tidur di Bonoloyo maupun Pracimaloyo. Tidak lupa salawat dan salam kita kadokan kepada uswah dan qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga besok kita di yaumul qiyamah semuanya terkelompok menjadi umat beliau dan selalu mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbincang-bincang berkaitan dengan halal bihalal, sebuah tradisi bangsa yang dimiliki bukan orang Islam saja, tapi seluruh siapa saja yang ngaku orang Indonesia berhak untuk memiliki halal bihalal. Kalau tadi Bu Rektor ngendika, memang halal bihalal ini tujuannya, kalau kita mau mencermati betul-betul Bapak Ibu, saya mohon izin Bu Rektor, saya tidak terlalu lama karena Jumat dan saya harus khotib sama imam, jarak sini sampai tempat saya 45 menit. Untuk itu nanti kurang lebih 7 menit kali 3. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, mari hari ini kita tidak perlu membedakan agama, jabatan, enggak. Kita sudah menuju sama, rawuh ke sini dalam rangka halal bihalal. Kalau saya yang menjelaskan halal bihalal itu tujuannya atau mengapa kita perlu halal bihalal, itu ada 3 alasan. Yang pertama, yang hadir ini tanpa terkecuali adalah al-insan, manusia. Yang namanya manusia itu makhluk khotok wan nisyan, pasti pernah salah, pasti pernah keliru, pasti pernah khilaf, dan pasti pernah berbuat dosa tapi tidak merasa. Bu Rektor, dosa mboten kraos menika menapa, tapi hobi.
Suami boleh membantu. Bapak Ibu dosa mboten kraos nanging hobi menika ghibah, ngrasani, ngrenengi. Coba kula nyuwun tulung Bapak Ibu dosen, sinten sing dereng nate ngrasani Bu Rektor ngacung? Padahal yang namanya ghibah, kalau kita mau jujur dalam hati kita, kita pernah ghibah. Kalau Bapak Ibu yang Muslim buka Quran surat Al-Hujurat, Allah sang pencipta alam tidak memperkenankan kita suka ghibah. Wala yaghtab ba'dzukum ba'dho, jangan kamu suka ghibah. Sebab kalau sudah ghibah nanti akan muncul ke atasnya adalah fitnah. Yang namanya fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kita manusia yang kadang salah, kadang keliru, kadang khilaf, Rasul bersabda, wa khairul khata'una at-tawwabuna. Orang yang baik itu orang yang punya salah, kersa nglengganani lepatipun dan dia mau segera minta maaf. Itulah orang yang gentleman dan itulah orang yang baik. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik itu adalah orang yang pernah berbuat salah, mau mengakui kesalahannya dan dia segera mau minta maaf. Itulah orang yang baik. Sampai Idul Fitri, sampai kesempatan untuk minta maaf, tapi dua orang ini tidak mau minta maaf, maka ibadah orang ini ditolak oleh Allah. Panjenengan mengatakan, ini setiap tahun haji, ini 1 minggu umroh 20 kali, ini ustadz, ini apal Quran, ini tukang adzan, ini imam masjid, tapi kalau masih punya dua kesalahan ini, seluruh ibadah tidak diterima Allah. Siapakah itu? Yang pertama, kelompok ngukukul waliden, anak yang tidak pernah berbakti sama orang tua. Pak Jokowi jadi presiden adalah karena doa Bu Noto. Karena Bu Noto adalah jamaah saya setiap 1 minggu sekali di Keprabon, setiap setengah bulan sekali di Sambing. Berarti panjenengan yang hadir termasuk Nyun Sewu Bu Rektor, guru besar yang hadir ini, kita sekarang jadi apapun itu karena orang tua kita. Perantaraannya adalah orang tua kita. Dosa besar yang kedua setelah dosa kepada Allah adalah dosa yang tidak bisa berbakti sama orang tua. Kemuliaan kita itu adalah di tangan kemuliaan orang tua. Kalau kita mau memuliakan orang tua, kebahagiaan anak itu sebetulnya kalau kita mampu membahagiakan orang tua. Dulu zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi karena punya dosa sama ibunya belum minta maaf, maka ketika Alqamah itu akan meninggal dunia, rohnya Allah perintahkan, jangan kamu keluarkan, biar berhenti di tenggorokan. Apa permasalahannya ibu bapak? Karena Alqamah ketika mau punya istri yang sangat cantik, melebihi cantiknya Syahrini. Mas, aku gelem mbok pek bojomu, anggere mbokmu sing wis tuwa ora kena amor karo awake dhewe. Kon metu. Alqamah lebih cinta calon istrinya daripada cinta ibunya. Akhirnya ketika mau meninggal dunia, roh diangkat oleh malaikat sang pencabut nyawa, cuma diberhentikan tenggorokan. Biarkan Alqamah merasakan sakitnya karena punya dosa sama ibunya belum minta maaf. Apalah artinya kita seorang pejabat tinggi, apalah artinya kita seorang yang kaya raya, apalah artinya kita seorang yang ahli ibadah, tapi kalau kita tidak bisa memuliakan orang tua, Allah tidak akan pernah ridho dengan anak itu. Maka pantas sampai Jakarta pulang 1 tahun sekali hanya untuk minta maaf sama orang tua.
Itu saja untuk membalas jerih payah orang tua kita belum mampu Bapak Ibu. Gek kaya ngono kok wis rumangsa ngejeni wong tuwa. Niliki wong tua setahun pisan nggo gula 2 kilo teh setengah bos. Rokok kretek loro nggo anak 8 nginep 3 minggu. Gek mung ninggali 200.000 anake ndak dina nyeplok indok. Gek mulai ijeh nggawa apa-apa. Niki janjane piyayine ya ana lho, niki dosen mriki lho. Ning terus ndingklu rawane nyawangmu balik. Coba Bapak Ibu, kita akan sakit kalau anak-anak kita besarkan, kita sekolahkan tidak pernah berbakti sama orang tua. Demikian jika orang tua kita. Mari kita kenang jasa ibu, Bapak Ibu. Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang tua yang harus aku hormati pertama kali? Bukan bapak, tapi ummuka, thumma abuka. Ibumu, baru kemudian bapakmu. Kenapa? Ibu disebut 3 kali, bapak cuma 1 kali. Bu Rektor silahkan jawab. Nanti kalau bisa jawab kita angkat Menteri Peranan Wanita. Apa Bu? 3 yang cuma bisa melakukan wanita, suami tidak bisa. Monggo Ibu. Satu, mengandung. Suami Bu Rektor bisa? Tidak bisa. 2, melahirkan, tidak bisa. 3, menyusui. Yang urgent tadi mana? Yang urgent? Ya silahkan pegang urgentnya. Lagunya yang saya bisa kasih ibu. Mari Bapak Ibu. Yang tidak mau nyanyi berarti nanti ora oleh sego. Kasih, oke? Kasih ibu, monggo. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wiwit aku ayi wong tuwa, nganti tumeka saiki katon lege mati, mangkat sekolah ngoni sandang pangan wis mesti, mula aku wajib bekti bangun turut ngajeni. Tepuk tangan anak-anak ya. Alhamdulillah, besok kita dirikan PAUD diisi sini. Kemudian Oma Irama pun juga nyautkan, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Taneng tang tang teng. Kok ora mbok dudul? Oh, wes Mas, wes. Ora didudul ya cangkemku no Mas. Dan membesarkanmu, darah dan dagingmu dari air susunya, jiwa dan ragamu dari kasih sayangnya. Coba sekarang jadi guru besar, dulu ngotot-otot 2 tahun.
Coba kalau diliteri berapa tangki. Tapi sang ibu tetap senyum dengan anaknya. Dibela oleh orang pasar Kliwon. Umi, 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 Umi. Dibela dari Semarang, Nasidaria. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Dibela Didi Kempot, mbok Subhanallah. Ibu, panjenengan jannah, surga diteletak di bawah kaki ibu. Iki engko ibu nek tak rampungke iki engko teko omah malang kerik iki engko meneh. Tapi ibu tetap jempol karena setiap 22 Desember diperingati hari ibu. Belum pernah ada ceritanya hari bapak. Jakarta diberikan simbol ibu kota, belum ada bapak kota. 20 jari hanya ada ibu jari, bapak jari ndak ada. Temanten sarimbit lumebet wonten ing sasana palenggahan kairing gending ibu mboten wonten bapak pertiwi. Bapak niku namung setunggal, bapak pucung. Niku gek diunek-unekne lho, cangkemmu madhep nang dulu. Coba to. Alah Pak awak iki nasib kok Pak. Terus ada yang usul, lah itu lagunya ayah itu di mana? Itulah bapaknya minggat itu masalahnya. Ora tanggung jawab niku. Maka yang hadir yang saya hormati, jadi apapun kita sampai Idul Fitri kita ndak sungkem sama orang tua, ya Allah, ibadah kita ditangguhkan Pak pahalanya. Apalagi datang ibu. Monggo Bapak Ibu ingkang rumas gadah tiang sepuh, arep klonyan pun sepuh kados ngaten, masih pantas kok kita berbakti sama orang tua. Apa dalam Al-Qur'an ada perintahnya Pak Yani? Silahkan dibuka ini ayatnya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Ayat ini maksudnya baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Bahkan ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Pantas kalau kita terlalu repotnya, kita masih sempat untuk ziarah orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita masih pantas untuk sowan datang orang tua kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu, sampai Idul Fitri mereka itu belum minta maaf. Siapa itu? Suami istri yang tidak pernah mau akur. Saya mau tanya ibu-ibu termasuk Bu Rektor, pernahkah ibu-ibu yang hadir ini dikandani suami ini sok wani? Coba ngacung yang sok wani. Dah lainnya diam dulu. Bu Rektor pernah berani sama suami? Kelihatannya ini hobi nih. Ibu-ibu yang saya hormati, meskipun ibu punya surga di bawah telapak kaki panjenengan, tapi kalau seorang istri tidak pernah bisa berbakti sama suami, istri itu ibadahnya pun ditangguhkan Allah. Ibu yang pakai kerudung 2 ini, kemarin udah minta maaf sama suami belum? Betul? Tapi sudah bikin dosa lagi? Kelihatannya sudah ini, kelihatan sudah ini. Tapi bapak-bapak termasuk yang bicara jangan mentang-mentang. Loh, rungokno. Pak, suami yang ora iso ngayomi, ngayemi, ngayai, ngingoni, ngomai, ngandani, suami yang demikian besok neraka paling pertama tur ngisor dewi. Monggo Ibu, Allahumma. Lah, tenan to lho. Iki bojone neraka kok Allahumma amin piye to, Bu? Ngono kok ya manggon ngarep dhewe pedene iki lho. Iki bojo apa iki? Wong neraka kok malah amin. Coba ibu bapak,
Panjenengan jadi dosen di sini. Kalau rumah tangga kita harmonis, masya Allah, berangkat ke masjid bersama-sama sama anak-anak kita, ya Allah, dilihat kan harmonis, enjoy sekali. Sampai sepuh kalau suami istri itu rukun Pak, nikmat rasanya. Kemarin pulang Idul Fitri, istri langsung sungkem sama suaminya, Kang Mas, opo diajeng? Ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula lahir batos nyuwun pangapunten Kang Mas. Iya, semono aku dadi wong lanang. Oke, lupute kowe sing gedhe pangapuramu pancen gaji 3 sasi ndek tak entekke. Tapi karena istrinya sabar sekali, jawabnya dos pundi? Pun Kang Mas mboten napa-napa pun kelajeng ewadene tesih betah arta malih dalem nika didol sisan mawon ngono lho. Bu, Bapak, subhanallah, siapa yang tidak pengen rumah tangga kita harmonis? Sampai sepuh kalau rukun, anak-anak pasti akan jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kenapa? Sing ditiru ono bapak ibu rukun. Sampai pun sepuh banget, enten lagune lho niku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang. Ayo. Kok kulitmu piye toh? Rambutmu engkaulah sayang, pelitanya hidupku. Engkaulah sayang, pelitanya hidupku. Dalamnya laut. Hebat. Kadi ini neng kene iki lho. Masya Allah, runtung-runtung menyenangkan. Maka Bapak Ibu saya doakan Bapak Ibu yang hati ini semoga keluarga panjenengan rukun, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Suami bisa sabar, istri bisa sabar. Habis Idul Fitri, habis saling memaafkan, subhanallah. Tahun menuju Ramadan berikutnya rukun. Kemarin Ramadan sudah dilatih 1 bulan. Bune, mama, sayang. Ya papa, masa apa ini nanti untuk sahur? Oblok-oblok. Pirang dino, malam selikur ijeh. Padahal sing tekok tanggal 1 Ramadan loh Pak. Suami senyum, alhamdulillah, pintere masa oblok-oblok selikur dino. Beneran saya suwe saya mlunyuh. Dadi rasah mamah karek plungler. Lagi engko bar oblok-oblok apa? Bothok. Pirang dino bodok upat ijeh habis hari ini tadi. Tapi kalau syukur nikmat, Bapak Ibu, ternyata rumah tangga bahagia itu bukan karena kaya kok, tapi karena syukur. Suami juga bisa sabar, Mas, nyuwun ngapunten, jeng-jeng pun Idul Fitri, niki wau kula nyeteli celana jenengan, kula sambi napa-napa kobong. Suami ndak marah, wis ra apa-apa beneran, sesuk rasa kathokan. Masya Allah. Orang nganggo kathok sing kuwi ngono lho maksud kula niku lho. Bu, Bapak, 1, kenapa kita perlu halal bihalal? Karena kita punya salah, indah rasanya. Sing salah gelem juk ngapura, sing rumangsa disalahi gampang paring pangapura. Yang kedua, tadi saya dengar sambutan dari Bu Rektor. Kita itu hidup tidak bisa sendiri Pak Bu. Bagi mungkin Bapak Ibu yang punya mata kuliah IBD, ilmu budaya dasar, Allah itu menciptakan kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sendiri. Maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Yang 1, qati'ur rahim, orang yang senang memutuskan tali silaturahim. Berarti saat ini keluarga besar isi Surakarta mengadakan halal bihalal, baik agama apapun kersorawuh sini dalam rangka merapatkan barisan. Yang putus biar tersambung kembali, yang retak biar utuh kembali, yang jauh biar dekat kembali, yang mungkin kemarin keliru biar dibenarkan kembali. Inilah momen ini sangat penting untuk menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kedua, yang tidak akan masuk surga siapa lagi ya Rasulullah? Bapak Ibu, kita pulang dari isi akan hidup bermasyarakat, kita akan hidup bertetangga. Maka yang tidak akan masuk surga yang kedua adalah jarusuk, orang yang hatinya jelek sama tetangga.
Tolong renungkan Pak Bu, hidup tidak bisa sendiri siapapun. Bu Rektor pun butuh para dosen, para guru besar, para karyawan, tidak akan bisa sendiri. Bahkan imam masjid dikatakan imam karena ada makmum, mahasiswa karena butuh dosen, dosen butuh mahasiswa, kiai butuh santri. Saya yang bicara butuh panjenengan. Coba saya bengak-bengok seperti ini mboten enten jenengan. Wis genah mati do batin, kayak wong ngendi apa batin tek lak ngoten to. Tapi jenengan duduk tidak ada yang bicara, Bapak Ibu mau nunggu apa? Ternyata hidup tidak bisa sendirian. Tolong mari renungkan, hiasilah hidup, jangan punya 24 jelek. Tolong dihitung, saya yang baca. Iri, serai, drengki, panasten, open, dahwen, jahil, metakil, ngudil, metidil, cetil, medit, pelit, kikir, sombong, takabur, ujub, riak, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Masih satu, cerewete rajama. Tolong Bu Rektor diulangi 24 jelek itu. Bu, Bapak, bagi kita yang muslim, kita tidak boleh sombong. Apa yang akan kita sombongkan? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah ngendika, aku tidak suka sama hambaku yang sombong. Apa sih Pak Bu yang akan kita sombongkan? Matur nuwun nggih. Menika manis. Berarti mun manis cipi niki mau. Lho lah tak tekoki pun maneh. Nggih, berarti kon pun dicipi. Wah, tegele Masya Allah. Wah, bali manten. Oh, ngecamar tak ladeni, bro mending ngono kuwi. Bapak Ibu, tolong renungkan, hidup tidak lama loh Pak Bu. Ngapain hidup cuma sebentar? Kita sesama teman di kantor kita ndak mau rukun. Di masyarakat kita congkak. Ngapain mau hidup cuma sebentar? Saya pernah disaringi dari Profesor Dr. Guntur, spesialis penyakit dalam, yang Januari kemarin saya tinggal umroh, beliau dipanggil Allah. Ketika beliau sedang galau, beliau perintahkan sama istrinya, Bu, celokno Pak Yani. Saya dipanggil ke rumahnya. Ada apa Prof? Pak Yani, saya itu kok akhir-akhir ini menghadapi problem kalau saya visit pasien, ruangannya gelap, itu kok saya takut toh Pak Yani. Padahal seorang profesor, seorang dokter, salah satu pendiri S3 kedokteran, tetapi detik-detik dipanggil oleh Allah, beliau cerita sama saya begitu. Saya itu kalau menghadapi pasien ruangannya gelap, itu saya takut Pak Yani. Terus saya bayangkan kalau saya nanti mati sewaktu-waktu Pak Yani, kan di kuburan itu gelap ya Pak Yani. Meskipun saya belum pernah mencoba, kalau jawabnya ya gelap. Coba ruangan ini yang besar ini, kalau malam hari tidak ada lampu yang hidup, pasti gelap. Apalagi besok kuburan kita yang hadir tanpa membedakan agama, besok sama 2 kotak itu panjangnya 5 kali itu, paling banter itu. Padahal sekarang Bonoloyo Prati sudah penuh. Milon jenengan sing enten Solo nek boten dangdang ora keduman. Kalau diundang tengene Pak Jokowi pas 1000 hari bapaknya, ada anggota DPR gini ngomong, Pak, Solo punya wacana besok akan ditumpuk. Loh, kalau nggih ngomong ngeten, Pak, ditumpuk itu ndak problem. Asal yang mati dulu itu sudah 1000 hari. Kalau baru 3 hari ditumpuk, pasti mayite do gojek. Tekok-tekokan. Halo bro, piye kabare? Pak IJP nak zamanku biyen to le ngoten. Coba Pak Bu, terus Pak Yani, kalau saya nanti meninggal terus keluarga saya bagaimana ya Pak Yani? Istri tercintanya menjawab, Pak, mbok yo sing ikhlas, wong awake iki menungso, sok ben bakal timbali Allah. Nek mboten jenengan sik yo aku sik, nek mboten aku sik jenengan sik. Kabeh kan bakal mati toh Pak. Akhirnya beliau tanya sama saya, Pak Yani, kenapa jiwa saya saat ini seperti ini? Saya tahunya cuma berdasarkan ilmu agama. Prof, berarti saat ini panjenengan sedang terkena penyakit wahan. Dokter-dokter Solo yang ikut jamaah umroh saya di Hajar Aswad, saya tanya satu persatu,
Apa? Tidak ada yang tahu. Pak Yani dalam dunia kedokteran tidak pernah bahas ilmu penyakit wahni itu apa. Akhirnya saya jelaskan penyakit wahni itu dua. Satu, manusia di akhir zaman itu banyak yang terlalu cinta duniawi, lupa akhirat. Oke sing do ngaku duwe agama ning ora gelem nglakoni agamane. Betul. Orangnya datang duduk sebelah mana? Ngaku Islam, jawabe subuh kesiangan, duhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kelelahan, ngisa loh, mangkat tau wonge, galo. Jumatan mangkat keri, mulai dhisik tur ngijolke. Lho ngaku meneh. Masya Allah. Bu, bapak seperti itu, cinta dunia, lupa akhirat. Padahal hidup kita tidak lama. Yang paling mengerikan lagi, sakniki lagi dokedanan ake. Niki sing gadake rasa digembel lho Pak. Boleh loh. Cuma saya itu berpikir, lah wong akeh gedene semene kok regane sak miliar urung dikeki. Saya baca media Solo Post hari Jumat itu, ternyata di dalam akeh itu kata media itu ada gambarnya Nyai Roro Kidul. Mula kok regane sak miliar. Terus ada akek yang warnanya hijau, di dalamnya itu ada asapnya merokok itu seperti itu. Lah saya tanya, lah itu akek apa? Itu entute Nyai Roro Kidul. Masya Allah, jagat Dewa Bathara. Lah menungso ki mung diobat abet ke kanan dulu godhong kedanan. Sampai sente digoleki lho Pak. Mula nggon kali-kali ora ana sente ki dijimuki. Kenapa? Terlalu cinta dunia. Apa ndak boleh? Boleh Bapak Ibu, asal jangan lupa akhirat sesuai agama kita masing-masing. Yang kedua, takut mati. Hidup ini cuma berapa tahun sih Pak? Ndak lama kita. Maka akhirnya saya matur sama Profesor Guntur, Prof, mati ndak usah takut. Yang kita takut itu kalau nanti kita mati sewaktu-waktu, kita belum punya sanggup, Prof. Coba kita mau berapa tahun lagi? Yang hadir termasuk yang bicara, belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup loh Pak. Panjenengan jangan berpikir, saya masih sehat, saya masih muda, saya belum pensiun. Siapa bilang mati harus pensiun? Tuh prajurit TNI Angkatan Udara naik pesawat Hercules itu, gagah perkasa, pakai seragam, tapi 2 menit take off-nya menengok wae. Coba 2 menit meledak, biar mong ditemokne sirahe tok, sikile tok. Kita itu mungkin besok seperti itu. Makanya kemarin ada orang kelilipan mati. Kelilipan Hercules ya Pak. Ya Allah, ingat mati. Ayo. Mong BBM wae kok. Wong genah wis jejer karo wong ayune kaya ngono kok ya. Yo. Refrennya aja Mas, saya bisanya cuma di refren. Ingat mati, ingat sakit, ingat saat sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap Astaghfirullahaladzim. Cepat ucap Astaghfirullahaladzim. Kok suwe-suwe kaya unyil ngono to, Mas? Iki padake unyil tenan iki. Ya Allah, kasihan.
Jangan dipukul pianonya, Bapak Ibu nyaut sing bener door prize umroh. Eling-eling sira manungsa urip iki mongse, aja seneng numpuk-numpuk. Lho lak bondo ta? Wah jan motor duwiten tenan kok iya. Dosa. Coba toh, Masya Allah, sekarang itu banyak yang terlalu cinta dunia loh Pak Bu. Handphonenya aja BlackBerry Dakota, yang putih 4.450.000, yang hitam 4.400.000, yang Ziten 3.750.000, yang Kiten 5.630.000. Saya kis karek petang yuto. Counter mui. Sorry no bro. Kamu balik dodol handphone, kono utang kaleng. Coba kita yang Muslim, Jumatan mangkat, kotak geser, atusan eketan 2.000, berapa yang paling ikhlas? 2.000 kok njaluk dadi rektor. Masya Allah. Malaikat ngelirik 2.000 nih, loh ya Allah. Ibu bapak saya beritahu, kalau tidak dengan panjenengan tidak ku beritahu. Wanita yang gutil niku titiane gampang, nek nganggo kudung miring kuwi biasane gutil. Iki meni ana sing benak niki, coba. Bu, Bapak, tolong renungkan, jenengan agama berbeda dengan saya, tapi ingat, dulu kita lahir punya apa? Ndak punya apa-apa kan? Besok ketika kita meninggal dunia, saya matur sama Profesor Guntur, Prof, besok kita meninggal dunia, Prof, sama. Ingatlah Bapak Ibu yang hadir, tanpa membedakan agama, besok kalau kita mati, sama yang mengantarkan 3. 1, keluarga, mengantarkan Pak. 2, harta, mengantarkan mobil kita untuk mengantarkan pelayat. 3, amal kita masing-masing. Ketika jenazah sudah diturunkan ke liang lahat dengan tembakan salvo, tembak senjata, dur, jenazah turunkan, rek, tutup papan, timbun dengan tanah. Yang 2 pulang keluarga. Bapak yang punya istri yang cantik-cantik ini, Bapak tertipu. Ternyata besok istri panjenengan yang cantik tidak akan ikut. Kalau tidak percaya, dengarkan berita dari Bu Rektor. Bu Rektor, kalau nanti suatu saat besok suami meninggal dunia, Bu Rektor ikut enggak? Loh lah ora toh? Enggak, ora. Sama bapak-bapak termasuk yang bicara, istri kita yang cantik jelita meninggal dunia, kita sholatkan bagi yang muslim, kita pikul di kerandanya, kita kubur, berangkat nangis mulih melengeh, bengi sobok ning hek meneh. Gak ijete kok rondoitan kono wis payu durung nganyel kita lah. Astagfirullahaladzim. Anak-anak kita yang kita sekolahkan sampai S13, profesor, dokter, insinyur jeneng, MM, MBA, MPD, MCK, PDIP. So ben kita masuk belum, anak-anak kita pulang, rugi besar jaringan. Kalau anak-anak kita tidak punya anak-anak yang soleh-solehah, kita tidak pernah didoakan, rugi Pak. Ngapain kita kerja dari pagi sampai malam, sampai ngelembur, tapi anak-anak kita tidak ada yang anak yang baik, rugi. Kita udah mati tidak pernah didoain. Untuk itu Bapak Ibu, ayo bagi jenengan yang muslim, bakdo maghrib keluarga kita kumpulkan, ayo baca Quran. Ora bar maghrib malah Mahabharata, jam itu seperempat tukang bubur naik haji, jam 8 7 manusia harimau, 8 seperempat ganteng serigala, setengah 9 Asoka, jam 9 Joda Akbar. Kapan sing ngaji? Loh justru mau balik ikut 2 apal. Nek ora apal nggih bahan pengajian opo? Coba Bapak Ibu, hidup cuma sebentar ya Allah. Yang kedua, mobil. Coba mobil dengan yang panjangan parkir. 25 merek mobil kita tinggal semuanya.
Avanza, Innova, Xenia, Terrano, Taruna, Terios, Grand Livina, Honda Jazz, Honda Timo, Honda Fred, CR-V, Fortuner, Alphard, Pajero, Lamborghini, Ras, R3, Baby Ben, BMW, Odyssey, Honda Mobil, Agia, Ayla, Harrier, HR-V, selawi. Loh malah makelar meneh loh. Wong genare ning nggo pit motor ngono kok. Kayak ngono malah diseneni hansip apa satpame. Di sini Pak. Ngono iya aku ngono kuwi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta titipan Pak, bondo donya mung titipan, pangkat derajat mung sampiran, nyawa iki mung gaduan, sepeda motor mung. Allah ya Allah, ngono kok dosen isi. Bu, Bapak, ayo hari ini berbeda agama, tapi jawaban yang ketiga, besok kita sama, we must do that and we don't know. Besok kita akan mati dan tidak akan pernah diberitahu oleh Allah. Ingat, jenengan yang sudah sebaraan saya naik, tolong itu tinggal separuh harga Pak. Rasulullah cuma diberikan waktu 63, berarti jenengan yang sudah 50, 53 usia tidak menjadi ukuran untuk mati. Anak saya cuma 19 tahun, Nika Adela 17 tahun, Olga 33 tahun, Erna Libi 34 tahun, Ustadz Jeffrey 40 tahun, 41 Taufik Safalas, 47 Slamet Gundono, 48 Nurdin M Top, 51 Pelawak Basuki, 53 Mamik Prakoso, 54 Andi Meriam Matalata, 55 Diana Nasution, 58 Didi Petet, 60 tahun Jainuddin MZ Mbah Surip, 61 Gito Rolis, 63 Kanjeng Nabi, 64 Sopan Sopian, 66 Mama Loren, 51 adalah Taufik Kemas suaminya Bu Mega, ketua MPR mawon sedo, apalagi ketua paguyuban dosen isi mati. Hidup cuma sebentar. Ketika saya dipanggil di Gedung Borobudur Semarang dengan Pak Ganjar, Gubernur, Pak Pangdam Kapolda, saya matur di sana. Manusia yang sudah diingatkan Allah dengan 3 hal, segera cari akhirat, segera minta maaf, dan segera taubat kepada Allah, biar besok mati tidak rugi. Semua yang hadir ingat peringatan Allah 3. 1, kalau kita sudah sering terkena penyakit, berarti itu peringatan yang pertama. Apalagi berangkat kerja biasanya pakai parfum, saya wis gimbal fresh care utawa Remason, ngati-hati. Berlungguh ngatek dengkul nut niku. Delamaan sikil kemeng asam urat, ngati-hati niku Pak. Watu pun boten tidak suara bass tapi stereo. Ngati-hati, rarukun rukonco titenono. Mosok talok ditebaske. Niku lak berarti kita nggutile. Yang kedua, kalau kulit sudah tidak halus, ibu-ibu, mbak-mbak yang masih cantik-cantik, panjenengan mau menghabiskan uang berapa ratus juta, mau merawat tubuh jenengan, tetap yang menang cuma satu, sunatullah, hukumnya Allah. Meskipun 3 minggu chemical, 1 bulan facial, 3 bulan kecil, spa. Engkau 1 tahun pasti diingkel-ingkel malaikat. 1 bulan gendengan lor dalan behati, 2 bulan Larissa Etan Paragon, 3 bulan Ella Baron, 5 bulan Melisa Kidul Pasar Kembang, setengah tahun Natasha Kulon Sabar Montor, 2 tahun Rumah Cantik Nareswari Kidul Pom Bensin Jungke, 3 tahun LBC Solo Baru, tapi terakhir pasti nanti akan alun-alun ngidul tundalan toko peti mati. Wes genah cetok Pak Bu. Apalagi jenengan yang di bawah kelopak mata sudah ada kantongnya ini, itu tinggal nunggu malaikat nutup ngono ki lho Pak. Ngono ya maca Qur'ane wegah kok coba to. Astagfirullahaladzim. Terakhir peringatan yang ketiga, Ibu Bapak, apa? Kalau rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam,
Pasti ana sing jawab, "Semirno, Bro." Ngono. Loh, apa nek diwise semir ki malaikat arep njabut nyawa? Wah, ra sida wae ireng. Justru niku disengkake. Tapi Bapak Ibu yang dosen masih hitam-hitam rambutnya, jangan senyum dulu. Saat ini malaikat sedang jabuti nyawa sing ireng-ireng. Artinya we must do that and we don't know. Bapak Ibu, semua yang hadir agama berbeda, tapi tiga tadi terjawab semua. Satu, manusia punya salah. Dua, manusia tidak bisa hidup sendiri. Tiga, manusia itu pasti akan mati. Kemana kita semuanya kalau tidak kembali pada Sang Pencipta alam? Mau bawa apa sekarang? Pasti satu, yang merasa punya dosa segeralah bertaubat. Yang kedua, yang belum beribadah, ayo kita segera tekun ibadah sesuai dengan agama masing-masing, karena itu menjadi bekal hidup kita nanti di akhirat. Itulah Bapak Ibu mengapa setiap tahun kita perlu mengadakan halal bihalal, karena memang hidup ini seperti itu. Harapan kita setelah kita pudarkan hari ini, yang kotor kita bersihkan, yang putus kita sambung, yang retak kita utuhkan kembali. Perjalanan menuju Ramadan berikutnya, semoga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi yang indah ini ya Rabb, kami bisa duduk bersama di majelis halal bihalal ini. Ya Rabb, kami syukuri apapun yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu ya Rabb, kami mohon berkailah kehidupan kami yang cuma sementara ini. Ya Rahman, ya Rahim, perjalanan hidup kami menyadari banyak salah, dosa, keliru yang kadang kami lakukan. Di hari fitri ini ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, mendidik kami sampai hari ini. Kami belum mampu membalas sedikit pun kepada jasa beliau. Ya Rabb, ampunilah dosa keluarga kami, anak-anak kami, para guru kami, para dosen kami, para pemimpin kami. Ya Allah, bimbinglah kami ya Rabb, agar kehidupan yang cuma sebentar ini, kami selalu di jalan-Mu yang benar dan lurus. Ya Rabb,
Jadikan hidup ini penuh makna, bisa berbagi, bisa bersama dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya Allah, di antara kami, keluarga kami, orang tua kami, ada yang sudah kembali ke hadirat-Mu. Kami mohon ya Rabb, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, berikan nikmat kuburnya, dan jauhkan azab kuburnya. Ya Rabb, jagalah anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun berada, agar tidak berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, berikan kami umur yang barokah, berikan kami ilmu yang barokah, berikan kami rezeki yang barokah, agar bisa kami sempatkan untuk sedekah, infak, dan zakat, membantu mereka yang membutuhkan. Ya Rabb, berikan kami kesempatan bisa ketemu Ramadan lagi ya Rabb. Kami masih rindu Ramadan, kami masih rindu tarawih, kami masih rindu puasa ya Rabb. Ya Allah, di usia kami yang semakin senja ini ya Rabb, tolonglah kami ya Rabb, agar kami selalu ringan untuk ibadah, beramal solih, tidak berbuat dosa dan maksiat ya Rabb. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hati yang baik. Kami punya banyak teman, saudara, dimanapun kami berada. Dan jadikanlah hidup kami ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dimanapun kami berada. Ya Allah, seandainya kami harus kembali ke hadirat-Mu, kami mohon ya Rabb, cabut nyawa kami dengan lembut. Berikan kami husnul khotimah ya Rabb. Husnul khotimah ya Rabb. Husnul khotimah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf kalau ada ketidakcocokan, dan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga Allah berikan kebahagiaan hidup buat kita, buat keluarga besar isi Surakarta, dunia sampai akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.